ada beberapa pertanyaan dari Imam Ghazali rahmatullah alaih yang sangat luar biasa, menjadi sebagai sebuah rangkuman dari perjalanan panjang kehidupan umat manusia ini, terutama pribadi individu masing-masing. Kita ini bagaimana dan mau kemana dan di mana kita akan tuju, Pak? Itu ada beberapa pertanyaan yang merangkum itu semua, Pak, secara implisitnya. Yaitu beliau pernah bertanya begini, apa yang paling jauh dengan kita? Yang kedua, apa yang paling dekat dengan kita? Kemudian beliau bertanya lagi, apa yang paling berat buat kita? Apa yang paling besar? Apa yang paling ringan dan apa yang paling tajam? Ini beliau sampaikan kepada para murid-muridnya, dan murid-muridnya menjawab semua, Pak. Ketika semua menjawab, nggak ada yang disalahkan oleh Imam Ghazali rahmatullahi alaih, Pak. Beliau membenarkan semua, tapi setelah itu kemudian beliau memberikan jawaban, yang jawaban itu kemudian menggelitik kita semua sampai saat ini. Pertanyaan itu, Pak, yang membuat kita duduk termenung untuk bertafakur sejenak, dan itu pertanyaan introspeksi buat diri kita, Pak. Yang pertama, pertanyaannya ini adalah, apa yang paling jauh dari kita, Pak? Monggo Bapak silakan menjawab di hati masing-masing, Pak. Kalau dengan mulutnya rame nanti di majelis taklimnya, Pak. Kita belajar menjawab pertanyaan Imam Syafi'i. Apa yang paling jauh dari kita? Ternyata beliau memberikan tahu yang paling jauh dengan kita itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para guru-guru kita semua. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Uswah beserta kepengurusannya. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu semua yang alhamdulillah hadir, baik yang offline maupun yang online. Semoga semuanya ditetapkan iman Islamnya, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita awali dengan mensyukuri seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat ketika kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dua nikmat inilah hadirin yang insya Allah yakinilah sebagai jalan keselamatan perjalanan hidup manusia dunia akhirat. Orang yang takut melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia pasti selamat, Pak. Dan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan perintahnya pasti akan diberikan janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang yang telah selamat akidahnya dan orang yang juga dia bisa
di samping selamat akidahnya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan sholawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, perjalanan pembahasan kajian kita terus berlanjut. Kemarin kitab Minhajul Abidin sudah selesai. Bagaimana membangun karakter, membentuk watak perilaku menuju satu titik tujuan yang akan kita tuju. Disitulah hadirin ada beberapa tahapan-tahapan yang memang harus kita pahami, harus kita lalui. Nah, perjalanan pembahasan ilmiah kita hadirin kita lanjutkan. Pada pertemuan kali ini, inilah pertama kali kita akan memulai kajian kitab Ihya Ulumuddin. Dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa hadirin, sangat istimewa. Karena kitab Ihya Ulumuddin ini, kalau di pesantren, itu biasanya diajarkan di kelas-kelas terakhir, Pak. Sebelum nanti masuk ke Ma'had Ali. Jadi ada Tambidi, ada madrasah, kemudian ada sanawiyah, ada aliyah, ada Ma'had Ali. Ma'had Ali itu setingkat nanti kepada S1 dan S2-nya di pesantren, itu Ma'had Ali. Nah, sebelum masuk Ma'had Ali ini biasanya 7 tahun itu berputar di madrasah sanawiyah aliyah. Yang ditempuh hadirin perjalanan panjang itu kitab terakhirnya adalah Ihya Ulumuddin. Ini di pesantren. Jadi mondok dulu 6 tahun baru mengkaji kitab ini, Pak, bayangkan. Nah, kita ini kadang jangankan kok 6 tahun, Pak. 6 minggu berturut-turut aja kadang ada saja membuat sesuatu yang tidak hadir kita, Pak. Ya kan itu kan. Ini baru 6 minggu. 6 tahun Pak Ustadz, Masya Allah. Keburu saya punya cucu Pak Ustadz, ya kan gitu. Kemudian kitab ini fenomenal sekali di abad pertengahan, Pak. Sampai sekarang kitab ini masuk dalam perpustakaan dari belahan timur sampai barat. Di Persia, di Iran, Damaskus, Turki, Mesir, sampai Paris, Oxford, semuanya ada, Pak, kitab Ihya Ulumuddin ini, Pak. Karena memang ini fenomenal sekali. Dan keberadaan kitab ini dikarang sejak zaman abad pertengahan. Jadi begini, Imam Ghazali rahmatullah alaih, ini kita bahas dulu Imam Ghazalinya, baru nanti kitab Ihya-nya. Imam Ghazali rahmatullah alaih itu lahir sekitar tahun 1058 Masehi. Tanggal dan bulannya jarang diketahui. Tapi meninggalnya banyak yang diketahui. 19 Desember 1111, Pak. 111. Zaman itu di Indonesia ini kerajaannya zaman Singosari, Kediri, Pak. Karena tahun 600, 700, 800 itu zaman dinasti Sailendra, dinasti Sanjaya masih berada di Jawa Tengah. Dinasti itu masih di Jawa Tengah, Pak. Yang membangun Candi Borobudur itu tahun 600, 700, Pak. Kemudian mereka hijrah ke timur, dinasti Sailendra dan Sanjaya ini masuk zaman Airlangga sekitar tahun 900-an. Baru kemudian di tahun 1000-an itu masuk zaman Singosari, 1200 itu masuk zaman Majapahit. Nah, kemudian zaman Raden Patah, zaman Demak dan lain sebagainya itu sekitar 1400-an, 1500-an. Karena di tahun itu Portugis perang di Batavia itu dengan orang-orang Islam. Kalau melihat sejarah Keris Tamingsari, berarti kerajaan Malaka
itu juga sudah ada di zaman Majapahit. Akan ada cerita kisah kelik Tamin Sari itu Pak, sekitar 1200-an. Nah 100 tahun sebelumnya, tahun 1100, itu di Parsia, di Timur Tengah, muncul kitab Ihya Ulumuddin. Berarti luar biasa Pak, ilmu pengetahuan saat itu Pak. Dan Islam saat itu berada di zaman keemasan. Karena tahun 1000-an itu hadirin, sebelum menulis kitab Ihya Ulumuddin ini, Imam Ghazali rahmatullah ini lahir di Khurasan, di daerah Parsia, Iran sekarang. Beliau ini juga seorang pengajar di madrasah. Kalau boleh dikatakan sekarang seperti halnya antara pondok pesantren dan universitas gitu loh Pak. Seperti itu, madrasah. Namanya madrasah itu tingkatannya kan sampai matali juga gitu loh, dosen gitu. Nah beliau ini hadirin juga seorang ulama besar yang kemudian akhirnya perjalanan ilmiah beliau itu luar biasa. Mulai dari filsafat, tauhid, bahkan beliau juga mempelajari disiplin ilmiah agama-agama lain Pak. Tapi tidak disarankan kepada murid dan santrinya untuk mengikuti jejak rekam beliau. Khawatir nanti kalian tidak menemukan jalan keluarnya sehingga terjebak dalam salah satu agama yang bukan Islam, istilahnya begitu loh. Beliau mengkaji agama ini, agama itu, semakin beliau mengkajinya beliau menemukan kebenaran Islam. Jadi beliau juga seorang ahli filsafat. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah perjalanan sekian panjangnya, kemudian beliau juga masuk dunia tasawuf dan dunia mistis. Dan justru ketenangan jiwa beliau dapatkan, bagusnya ketentraman hati beliau dapatkan setelah mempelajari ilmu tasawuf. Maka kemudian beliau lebih fokus kepada ilmu tasawuf. Nah kita ini hadirin kadang repot kalau kita ini Pak, nak memutuskan ke disiplin ilmiah mana bingung Pak. Bukan karena saking banyaknya pengetahuan kita Pak, tapi justru karena saking minimnya pengetahuan kita Pak. Mana yang mau saya tekuni, apakah fikihnya, apakah tauhidnya, ataukah kiroahnya, ataukah tasawufnya? Wa alam bisawab Pak. Gaduh-gaduh kalau kita ini Pak. Pokoknya ilmu apa aja masuk pokoknya Pak. Mau tauhid, mau akidah, mau apa, semuanya masuk. Karena kenapa bisa masuk Pak? Karena tempat kita ini gede sementara isinya belum banyak, makanya bisa masuk semua. Nah ini keuntungan kita Pak. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pertanyaan dari Imam Ghazali rahmatullah alaih yang sangat luar biasa, menjadi sebagai sebuah rangkuman dari perjalanan panjang kehidupan umat manusia ini, terutama pribadi individu masing-masing. Kita ini bagaimana dan mau kemana dan di mana kita akan tuju Pak. Itu ada beberapa pertanyaan yang merangkum itu semua Pak, secara implisitnya. Yaitu beliau pernah bertanya begini, apa yang paling jauh dengan kita? Yang kedua, apa yang paling dekat dengan kita? Kemudian beliau bertanya lagi, apa yang paling berat buat kita? Apa yang paling besar? Apa yang paling ringan dan apa yang paling tajam? Ini beliau sampaikan kepada para murid-muridnya, dan murid-muridnya menjawab semua Pak. Ketika semua menjawab, nggak ada yang disalahkan oleh Imam Ghazali rahmatullahi alaih Pak. Beliau membenarkan semua, tapi setelah itu kemudian beliau memberikan jawaban, yang jawaban itu kemudian menggelitik kita semua sampai saat ini. Pertanyaan itu Pak, yang membuat kita duduk termenung untuk bertafakur sejenak, dan itu pertanyaan introspeksi buat diri kita Pak. Yang pertama, pertanyaannya ini adalah, apa yang paling jauh dari kita Pak? Monggo Bapak silakan menjawab di hati masing-masing Pak. Kalau dengan mulutnya rame nanti di majelis taklimnya Pak.
kita belajar menjawab pertanyaan Imam Syafi'i. Apa yang paling jauh dari kita? Ternyata beliau memberikan tahu yang paling jauh dengan kita itu adalah masa lalu. Kita semua punya masa lalu, hadirin. Mbok dikapake saja, diapakan pun Pak, nggak pernah akan bisa kembali. Selesai lepas sudah Pak. Maghrib tadi Pak, itu kita sudah nggak bisa mungkin balik ke waktu maghrib tadi, padahal baru saja lewat. Jangankan itu, saya membuka salam, assalamualaikum, balik lagi ke waktu itu udah nggak bisa. Lewat, selesai. Masa muda juga begitu, masa tua juga begitu. Masa muda digunakan untuk hal yang sia-sia, selesai, nggak akan pernah balik lagi. Masa tua nggak mau bertobat, tiba-tiba sudah masuk ICU, tinggal meninggalnya, selesai Pak kehidupan. Perkara yang paling jauh adalah masa lalu. Dirindukan kayak apapun, disesali seperti apapun, diinginkan seperti apapun, gak bakalan bisa balik. Selesai. Coba kalau tidak percaya Pak, kadang kita kalau nengok, ini generasi tahun 70, 80, 60, kalau melihat rayuan Pulau Kelapa, ya kan, nyanyian rayuan Pulau Kelapa di televisi itu Pak, TVRI, jangan buka YouTube Pak, nengok itu kita bisa sambil nangis. Ingat zaman ketika kita masih dulu main di sawah, main di laut, main dengan orang tua, begitu indahnya saat itu, dan kita nggak bisa balik lagi ke zaman itu. Semuanya sudah berlalu. Yang ada saat ini, seberapapun ilmu agama yang kita dapatkan, seberapapun iman amal soleh yang kita sudah membungkusnya, ya itulah yang kita dapatkan. Mungkin dulu hadirin menghina orang, merendahkan orang karena posisi pangkat jabatan, karena harta, karena ilmu, karena status sosial, macam-macam lah. Atau sesuatu yang sudah lewat ketika menghambur-hamburkan uang dan sebagainya, itu masa tinggal pertanggungjawaban kita saja Pak. Dan kita akan dimintai konsistennya di dalam pertanggungjawaban amal itu. Yang pertama masa lalu, yang paling jauh. Kemudian yang kedua, yang paling dekat apa? Ternyata Imam Ghazali memberikan jawaban, yang paling dekat itu kematian. Kematian seseorang itu dekat sekali Pak. Hari ini, saat ini kita duduk di sini, keluar kita belum tentu bisa sampai rumah Pak. Walaupun kita berdoa juga semoga sampai rumah umur panjang, amin ya robbal alamin. Bahkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian ini bisa terjadi kapan saja. Saat sholat, saat maksiat, di kamar mandi, sedang tidur, bisa semuanya Pak, dekat sekali. Cuman kadang kita mengimani, mohon maaf ya, bukan mengimani lah ya, terdidik dengan adat kebiasaan, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang kemudian endingnya itu bukan kematian, kita menganggap bahwa kematian itu masih jauh, padahal enggak. Jarak antara kita dengan kubur itu dekat sekali Pak, cuman kematian selesai. Dan pelajaran kematian yang begitu dekat dengan kehidupan seseorang itu kita sudah sering kali melihat, mendengar, bahkan kita juga menjadi saksi hidup dengan mata kepala kita sendiri. Kadang seperti itu Pak. Ini yang paling dekat. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking dekatnya sampai kadang kita tidak sadar Pak. Kan ada batas minimal, batas maksimal panca indera kita ini bisa merespon dari perkara yang menyentuhnya. Tapi kalau terlalu dekat, kita pun nggak akan bisa meresponnya karena terlalu dekat. Yang terlalu jauh pun kadang kita nggak bisa meresponnya. Nah kematian ini terlalu dekat, masa lalu terlalu jauh. Kadang kedua perkara ini kita malah nggak bisa meresponnya.
Nah ini yang kedua, ini pertanyaan Imam Ghazali ini Pak. Yang ketiga hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa yang paling berat? Yang paling berat itu bukan memikul batu, memikul nafkah, bukan. Yang paling berat itu memikul amanah Pak. Sekecil apapun amanah itu berat. Contoh Pak, contoh ini Pak. Ustadz Azman ketemu sama saya, kemudian pisah. Saya berkata sama beliau, Pak Ustadz salam ya buat keluarga. Beliau menjawab, ya Pak Ustadz nanti saya sampaikan. Ini menjadi amanah bagi beliau. Kadang menunaikannya menjadi berat karena lupa dan lain sebagainya, padahal ini amanah, itu yang kecil. Maka Bapak Ibu kalau jumpa teman, jumpa kawan, hindari menitipkan salam yang sekiranya bisa membuat orang itu berdosa Pak, ya kan itu kan. Kadang kita ini kan ecek-eceknya, basa-basinya ya titip salam ya buat keluarga kalau sampai di rumah. Ini kan menjadi beban amanah bagi dia. Itu baru salam Pak, belum yang lain. Kita diberi anak, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi istri, amanah Pak, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan menakut-nakuti para abang-abang untuk mau menikah, enggak ya, bukan menakut-nakutin itu. Begitu mendengar kayak gini, alhamdulillah Pak Ustadz, para jomblo-jomblo jadi alasan jenengan, ya kan gitu kan. Enggak juga itu. Istri kita itu amanah. Ibu-ibu mohon maaf, hargai suami, sayang suami. Kalau ibu sayang suami, cinta suami, jangan seret suaminya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dilakukan oleh ibu-ibu. Senam monggo silahkan senam, tapi jangan sampai memamerkan lekuk-lekuk tubuhnya, kasihan suaminya. Ini sudah sayang suami, mau senam pakai baju yang super ketat, ya kan itu kan. Lekuk-lekuknya tubuhnya nampak, jangankan kok bentuknya Pak, sampai lemaknya saja nampak semua kan gitu Pak ya. Yang beratnya lagi suaminya malah tersenyum pula. Wah itu dayus itu Pak, naudzubillah min dzalik itu. Ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amanah yang paling berat. Apalagi mau jadi pemimpin, ini sebentar lagi pilwaku ini Pak. Ya ada pilwaku, ada pilgub, monggo silakan yang mempunyai kemampuan. Silakan Pak. Tapi ingat, nanti ketika sudah menjadi wali kota, Anda memikul tanggung jawab amanah. Jangankan kok kemakmuran rakyat, jangankan kok sampai apa Pak, lubang jalan itu saja nanti akan dipertanggungjawabkan Pak, akan ditanyakan kepada pemimpinnya. Kan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu begitu. Beliau selalu patroli, ketika patroli ditanya, ya Umar, kenapa Anda terus patroli kayak gitu? Ketahuilah, satu lubang di jalan itu nanti itu akan menjadi pertanggungjawaban saya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar sekarang wallahu alam lah, ya kan gitu kan. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi perkara paling berat. Kemudian apa sih yang paling besar? Yang paling besar itu adalah nafsu Pak. Nafsu kita ini luar biasa Pak. Meskipun sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jalan-jalan untuk melampiaskan nafsu secara halal, sah, tapi kadang kita masih terpedaya oleh nafsu amarah kita Pak, nafsu-nafsu negatif kita. Contoh misalkan iri, dengki, hasut Pak, ini kan nggak boleh. Tapi iri, dengki, tamak itu diperbolehkan ketika urusan ilmu dan urusan takwa Pak. Kita dalam urusan ilmu itu harus tamak, kurang dan kurang gitu loh Pak. Urusan amal ibadah itu harus tamak, kurang dan kurang gitu Pak. Melihat orang takwanya tinggi Pak, iri kita, ya Allah kenapa dia bisa seperti saya, enggak, saya harus juga bisa takwa seperti itu. Irinya begitu Pak, bukan kemudian irinya kita memfitnah dia, enggak gitu loh. Irinya begitu. Itu nafsu yang negatif. Kemudian nafsu yang tidak negatif, tapi bisa negatif, bisa positif, seksualitas. Diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pernikahan. Kemudian yang punya mental gambling, yang punya mental gambler, sering untung-untungan,
judi diharamkan, dagang dihalalkan. Dagang ini kan judi juga Pak, sifatnya kan untung-untungan juga, tapi halal. Kalau judi jelas haram. Di situ hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah hadirin, ini meskipun seperti itu, tapi kadang karena besarnya nafsu masih terperdaya Pak. Kemudian hadirin, yang paling ringan apa Pak? Yang paling ringan itu meninggalkan sholat hadirin. Betapa ringannya orang meninggalkan sholat. Bangun kesiangan, nggak sholat subuh, mandi masuk ke kantor, nggak sholat subuh dulu, kesiangan, terlambat. Begitu ringannya orang meninggalkan sholat. Bayangkan. Padahal hadirin, awaluma yuhasabu bihi as-sholat. Perkara pertama yang akan dihisab, yang akan ditanyakan itu adalah perkara sholat. Tapi begitu ringannya sholat itu ditinggalkan hadirin. Dan orang yang meninggalkan sholat itu beda dengan orang yang berzina. Orang yang berzina, habis berzina masih juga terhinggapi rasa penyesalan karena perbuatan dosa Pak. Tapi orang meninggalkan sholat selambe aja nih, kayaknya nggak dosa. Udah nggak usah muluk-muluk, nggak usah jauh-jauh. Tengok diri kita masing-masing. Sejak umur berapa sih kita disiplin sholat Pak? Padahal akhir balik kita 15 tahun Pak. Bisa jadi sebelum 15 tahun kita sudah balik. Baru berapa tahun sih kita sholat 5 waktu? Saking ringannya sehingga orang meninggalkan sholat itu sampai tidak merasa berbuat dosa. Saking ringannya. Yang paling tajam itu adalah lidah. 6 perkara ini ya diri, kita bisa memanage dengan baik, selamat hidupnya Pak, insya Allah. Contoh misalkan kita betul-betul sadar bahwa kematian itu dekat, kemudian kita fokus mempersiapkan bekal untuk kematian kita Pak, dengan segala aspek hidup kita. Kalau Anda pedagang, perdagangannya yang menjadi jalan menuju ridha Allah. Kalau jenengan sebagai seorang pegawai ASN pegawainya menjadi jalan menuju ridha Allah, bekal bagi kematiannya, karena kematian dekat, maka kita persiapkan betul-betul. Kemudian yang kedua hadirin, karena masa lalu itu jauh dan nggak akan mungkin lagi bisa kita ulangi, ya sudah, tutup, selesai, nggak perlu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita terus menyesali masa lalu, kemudian kita terus terbayang-bayang masa lalu. Dulu Anda kaya raya, sekarang keadaan seperti tutup masa lalu Anda, nggak usah dikenang-kenang aja Pak. Realnya kayak gini, ya udah, realitas kita jalan. Dulu jenengan mungkin berbagai macam penuh kemaksiatan dan sebagainya, tutup, selesai. Yang ada sekarang jalani dengan ketakwaan, selesai. Mbok disesali, ditangisin kayak apapun nggak akan kembali Pak. Orang yang paling kita sayangi, anak, suami, istri, jika sudah pergi meninggalkan kita, ya sudah. Perasaan sayang, perasaan kehilangan tetap manusiawi itu Pak. Tapi kita juga harus realistis gitu loh. Makanya kalau ada seorang duda atau seorang janda menikah lagi menggunakan fasilitas mantan suami atau mantan istrinya, ya nggak masalah, asal sudah dibagi secara warisnya itu sah, karena manusiawi dan syariah membenarkan itu. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena masa lalu jauh, jangan kemudian kita terbebani dengan perkara masa lalu, jadikan aja sebagai pelajaran hikmah, selesai Pak. Hati-hati ketika memegang amanah. Tidak melulu ketika membicarakan amanah itu pemimpin Pak. Pemimpin publik itu tidak melulu itu. Kita semua ini hadirin pemimpin. Kuliri'im ro'in, kan gitu kan. Setiap orang itu adalah pemimpin. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling ringan itu meninggalkan sholat. Dan yang paling tajam adalah lidah. Maka hati-hati menggunakan lidah. Meskipun sholat itu dianggap ringan meninggalkannya, karena ringan itulah maka kita harus betul-betul memperhatikannya. Tersilap kita bisa menjadi orang yang meninggalkan sholat, naudzubillah min dzalik. Ini pertanyaan Imam Ghazali. Bayangkan Pak, pertanyaan, kalau pertanyaan orang alim itu luar biasa. Cuma 6 pertanyaan tapi merangkum seluruh tujuan perjalanan, persiapan bekal, merangkum tauhidnya, merangkum fikihnya, merangkum etikanya, merangkum akidahnya, luar biasa.
Dan ini nggak usah menjadi sebuah pertanyaan yang kadang ditesterkan ke orang lain, Pak. Ini Pak, ini mohon maaf ini. Kadang hadirin, ada beberapa orang yang baru masuk di dalam hal yang dianggap asing, yang dimana orang lain belum tahu. Ini kadang dihafalkan kemudian dijadikan alat tester kepada orang lain. Banyak seperti itu. Hati-hati nih Pak. Nanti saya singgung pertama kali bagaimana niat menuntut ilmu yang harus dihindari. Salah satunya adalah berniat untuk mencari wajah, mencari muka di hadapan para alim ulama. Contoh begini Pak, kayak tadi itu Pak, Imam Ghazali menanyakan apa yang paling jauh, apa yang paling dekat, apa yang paling begitu seterusnya. Nanti jenengan hadir dalam sebuah pengajian, tengok ustadznya yang sedang ngajari, jenengan pula ngetes ustadznya. Pak Ustadz mau tanya, apa yang paling jauh Pak Ustadz? Ya nggak boleh kayak gitu Pak, itu namanya ngetes itu Pak. Barang siapa yang berniat menuntut ilmu untuk main tes-tesan kayak gitu di hadapan para alim ulama, maka alanar masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ini, saya masih sering jumpa dengan yang seperti ini Pak. Begitu mendengar ini, mendengar itu, ditembakkan kepada, ya kalau ustadznya memang sudah belajar sampai situ ya alhamdulillah. Tapi kan jangan menilai orang lain dari pribadi perjalanan hidup Anda sendiri gitu loh Pak. Kalau kita menilai orang lain berdasarkan perjalanan hidup kita, ya nggak akan sama Pak. Boleh jadi ada ustadz itu memang mahir, kemudian mumpuni menguasai ilmu baca Al-Quran, karena fokus ke tahfiznya, beliau nggak sempat belajar tasawufnya. Yang nggak usah ditanyain itu pasti nggak akan bisa menjawab Pak. Tapi ketika jenengan nanti ditanyain balik sama ustadz yang fokus di Al-Quran, Pak, naber itu apa Pak? Bingung sampean, karena sampean nggak belajar juga di situ kan gitu Pak. Jadi jangan menstandarkan orang lain dengan sejarah kehidupan kita. Nah ini Imam Ghazali rahmatullah alaih, luar biasanya Pak. Beliau tahun 1000-an, lahir di 1058, meninggal tahun 1111, artinya di zaman abad pertengahan. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kejadian yang luar biasa saat kematian beliau. Beliau ini meninggal di pangkuan adiknya, saudaranya yang seorang ulama besar juga Pak. Dan beliau sudah mengetahui kapan mau meninggalnya Pak. Sehingga beliau ketika sudah mau meninggal dekat dengan ajalnya, itu beliau mandi sendiri, kemudian beliau mempersiapkan sendiri, kain kafannya diikatkan sendiri, tinggal kepada kepalanya saja Pak. Dibantu adiknya, tolong ikatkan kain kafan saya sudah mau meninggal. Sampai begitu hadirin. Sisakan mukanya, kalau nanti malaikat sudah menjemput saya baru tutup, segitunya. Jadi apakah kematian itu bisa dikenali? Dari tanda-tandanya bisa dikenali ya diri, dari tanda-tandanya. Tapi pastinya kapan Imam Ghazali aja nggak tahu, apalagi kita Pak, ya kan itu. Tapi tanda-tandanya secara adat kebiasaan itu bisa diketahui. Kalau dari segi pandangan Pak ya, mohon maaf, dari segi pandangan seseorang yang sudah mulai dekat dengan kematian itu biasanya, ini biasanya sudah sering melihat ruh-ruh alam gaib. Jadi kalau misalkan Bapak sakit kok sudah melihat ayah yang sudah meninggal membesuk, ibu yang sudah meninggal membesuk, mohon maaf Pak, jenengan harus persiapan betul. Jangan lepaskan tasbih untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Pak. Atau kalau jenengan membesuk kemudian orang itu sudah menggigau, itu bapak saya datang padahal bapaknya sudah meninggal, itu nenek saya datang padahal sudah meninggal, jenengan jangan tinggalkan itu Pak. Fokus tadi. Itu dari segi pandangan. Dari segi pendengaran juga begitu Pak. Kadang sudah mendengar sering pembicaraan-pembicaraan gaib. Jadi pembicaraan gaib sudah sering mendengar. Pertanyaan Bapak sekarang sudah mendengar pembicaraan gaib belum Pak? Belum Pak Ustadz, insya Allah masih panjang. Kalau Bapak sudah mulai mendengar, hati-hati itu Pak. Kemudian bentuk telinga itu udah jatuh, udah nggak kenceng lagi, nggak kaku lagi. Keple kalau orang Jawa bilang, jatuh begini. Nah nanti Bapak pegang masing-masing Pak, masih kaku nggak itu Pak ya? Kalau saya alhamdulillah kaku sekali nih Pak, panjang insya Allah Pak. Saya doakan bapak-bapak juga masih kaku semua, amin ya robbal alamin. Nggak apa-apa pegang, masih kaku kok Pak Ustadz, aman ya kan itu. Tapi begitu dengar lemes Pak Ustadz, aduh ya udah banyakin sedekah aja. Itu ada kota hijau itu Pak, temuin Pak Dedi itu.
Pak Dedi saya mau sedekah motor saya di depan tapi antar saya pulang, akan gitu. Kenapa Pak? Ini telinga saya sudah lemes gitu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Imam Ghazali. Sekarang kita masuk kepada kitab Ihya Ulumuddin. Sudah saya sampaikan di awal. Kitab Ihya Ulumuddin itu magnum opus, Pak. Magnum opusnya, karya besar, mahakarya, adikarya dalam sebuah literatur klasik berbagai macam disiplin keilmiahan. Karena nanti dalam kitab Ihya Ulumuddin itu Pak, yang dibahas itu hadirin mulai akidah, kemudian akhlak, etika, fikih, syariah, sampai kemudian hadirin sesuatu yang menjadi nasihat kesejukan hati, masuk nanti ke dalam ilmu tasawuf. Jadi kalau jenengan wudu itu nanti tidak cuma wudu sampai ke dalam atas tangannya saja, tidak cuma itu Pak, tapi ketika jenengan wudu itu betul-betul merasakan bagaimana rontoknya dosa-dosa tangan Bapak, sambil ketika kita berharap nanti inilah yang akan menerima catatan amal saya. Itu pembahasan di fikih, di tasawuf itu, di fikih Ihya itu seperti itu Pak, lebih dalam lagi. Jadi kalau kemarin Minhajul Abidin itu konsep yang masih konsep yang masih berada di dalam satu tahapan teori. Tapi kalau nanti di kitab Ihya Ulumuddin itu konsep teori realisasi gitu loh Pak. Contoh lagi ketika misalkan jenengan merasakan cuci muka, begitu mencuci, ya Allah, inilah muka yang nanti akan kau kenali ya Rasulullah sebagai umatmu, karena muka yang kena basuhan air wudhu akan memancarkan cahaya. Kemudian ketika membersihkan mengusap kepala, ini betul-betul membersihkan dari pikiran-pikiran kotor kita Pak, seperti itu. Makanya kalau sudah ngaji kitab Ihya Ulumuddin, nggak ada yang wudhu cuman gini-gini aja Pak, nggak ada ruhnya di situ Pak nanti, gitu loh. Rasakan bagaimana ruhnya ibadah di situ. Begitu juga nanti bahasan menuntut ilmu. Contoh masalah menuntut ilmu Pak, dalam kitab Ihya Ulumuddin begini Pak. Ini kan kita semua di sini ini kan dalam rangka menuntut ilmu. Jangan yang dikira bapak saja yang menuntut ilmu Pak, dan ibu saja. Saya ini juga lagi sedang belajar menuntut ilmu. Karena saya mengulang-ulang, akhirnya saya tambah. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha mengetahui dan zat yang menguasai semua ilmu Pak. Semua ilmu itu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna bersifat ya alim, zat yang maha mengetahui. Kemudian Allah membagi ilmu sebagai rezeki kepada hamba-hambanya. Nah, lewat mulut saya ini hadirin dibagi. Untuk saya berapa, untuk bapak-bapak berapa, untuk ibu-ibu berapa, untuk adik-adik, untuk kakak-kakak semua, dan untuk yang di rumah, yang menyaksikan di rumah, dibagi semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman berapa yang akan Anda dapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala beda-beda Pak, nggak akan sama. Itu hakikatnya seperti itu majelis taklim ini. Jadi dari yang hadir ini dan yang online dengan saya juga Pak, nggak sama Pak, berapa yang akan Allah bagikan kepada kita. Ada yang dibagikan tempatnya gede, kasih gede ada. Ada yang tempatnya kecil, kasih kecil meluap gitu loh Pak. Ada yang mohon maaf, begitu datang assalamualaikum tertidur sampai waalaikumsalam baru bangun, ya ada, ya nggak apa-apa gitu kan. Itu menerimanya ya segitu gitu. Assalamualaikum waalaikumsalam itu gitu loh. Jadi memang hakikatnya sampai sebegitu. Itu belajar kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, dalam kitab Ihya Ulumuddin itu etikanya tinggi Pak. Adab etika itu tinggi. Mohon maaf Pak, ini sebagai penutup Pak, sebagai penutup. Dalam tatanan menuntut ilmu itu hadirin, menuntut ilmu itu ada adab yang harus dilalui ketika menuntut ilmu seperti ini oleh para santri maupun para pengajarnya. Apakah selama menuntut ilmunya itu sendiri,
adab terhadap ilmunya, adab terhadap gurunya, adab terhadap muridnya, bahkan adab terhadap peralatannya saja itu ada adab dan etikanya. Itu kalau menginginkan ilmu yang mempunyai ruh nantinya, Pak. Kalau dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu, Pak, itu di pesantren itu syarat pertama kali ketika mau belajar pasti kitab Ta'limul Muta'alim, Pak, karena adabnya di situ, Pak. Itu menyusun kitab saja, Pak, menyusun buku saja, Pak, ada etikanya, Pak. Saya contohkan, kitab buku yang paling tinggi ini Al-Quran. Tidak ada lagi di atas Al-Quran ini, nggak ada lagi, Pak. Al-Quran yang paling tinggi. Di bawah Al-Quran, tafsir Al-Quran. Di bawah tafsir Al-Quran, terjemah Al-Quran. Di bawah terjemah Al-Quran, ilmu tafsir Al-Quran. Di bawahnya hadis, bawahnya ilmu tafsir hadis, mohon maaf, tafsir hadis. Di bawahnya terjemahan hadis. Di bawahnya lagi hadirin ilmu tafsir hadis. Di bawahnya ilmu tauhid. Di bawahnya lagi ilmu fikih, ilmu grammar, nahwu, sorof itu bagian bawah, Pak. Cara menyusun kitabnya itu seperti itu. Sedikit menyinggung, mohon maaf, kalau Bapak menafsirkan Al-Quran kok melalui terjemahan, berarti Anda bukan mentafsirkan Al-Quran, tapi Anda mentafsirkan terjemahan Al-Quran. Nyaris hampir insya Allah 100.000 sekian persen Anda akan salah. Salah besar itu, Pak. Mentafsirkan Al-Quran melalui terjemahan Al-Quran, berarti Anda mentafsirkan terjemahannya, bukan mentafsirkan Al-Qurannya. Mohon maaf ini, Pak. Ini adab nanti seperti itu. Nah, sekarang dalam perilaku kita sehari-hari, mohon maaf, Pak, kadang ini Al-Quran, karena membaca Al-Quran yang memakai kacamata, kacamatanya dilepaskan, diletakkan di atas Al-Quran, tasbihnya pula di atas Al-Quran, Pak. Ini mohon maaf, dalam tatanan kitab kajian Ihya Ulumuddin etika, dalam kitab Ta'limul Muta'alim hilang itu, Pak, sudah selesai, gagal itu, Pak. Etikanya terhadap Al-Quran dan nggak ada itu, Pak. Masa akhlakul karimah, akhlak yang sempurna, katanya rahmatalil alamin, kan gitu, Pak, ya. Itu kan standarnya tidak cuman kepada sesama manusia, Pak, tapi yang pertama kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalamullah loh, Pak, Al-Quran itu, Pak. Yang lebih ngeri kalau yasinan, kalau tahlilan, ini mohon maaf, Pak, mohon maaf, Pak, saya bukan membenci tahlilannya, membenci yasinannya, tidak, Pak, tapi karena saya juga yasinan tahlilan, Pak. Tapi mohon perhatikan adab terhadap surat yasinnya, Pak. Mbok ya dibaca itu, Pak, pegang, kemudian dipegang begini, apa sih beratnya gitu? Ini kan tidak, diletakkan di bawah, kakinya apa? Bersila, tangannya di atas dengkulnya, gagahnya, perasaannya luar biasa. Bacanya dari jauh, dengan entengnya membuka surat Al-Quran itu di lantai, Pak. Berarti posisi Al-Qurannya di bawah kemaluan, paling tidak sejajar dengan kemaluannya. Itu secara adab etika selesai, nggak ada, Pak, adab seperti itu dalam etika ketakwaan, karena ini tingkat tinggi yang akan kita bahas. Kalau Bapak bertanya mana dalil hadisnya, Pak, ya repot lagi kalau dalil hadisnya pula, Pak kan itu kan. Ini pembahasannya sudah di tafsirnya. Sudah kayak gitu, Pak. Surat yasinnya dilipat, diletakkan di depan. Capek pula bersilanya, mau membenarkan silanya, selonjor sedikit melewati di atas surat yasinnya. Ya Allah, artinya surat yasinnya dilangkai. Dahsyatnya lagi hadirin, mohon maaf, Pak, begitu sudah selesai, yasinnya di depan, disilahkan oleh tuan rumah, Bapak Ibu silahkan prasmanan ngambil makanannya. Berdiri, ngelangkain surat yasinnya. Bayangkan, sedahsyat itu kebodohan etika kita, Pak. Itu udah nggak masuk kalau jenengan mau belajar tasawuf, belajar rasa. Karena dengan kalamullah saja, ayat-ayat Al-Quran yang tertulis sebegitu merendahkannya, nggak masuk, Pak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon maaf, Pak, ini jadi kritik publik aja, Pak, ya. Semoga ini menjadi perubahan. Kerisauan saya ini, Pak, misalkan dalam tahlilan gitu, Pak, ini kiainya, ini orang tua, ini orang sepuh, satu deret itu orang tua, orang sepuh, ada kiainya, ada ustadznya, Pak. Walaupun ustadz kampung, Pak, mohon maaf, hati-hati kita jangan silap salah adab dengan ustadz-ustadz kampung, Pak.
Kemudian anak-anak muda, kemudian ada beberapa orang yang disuruh masuk ke rumah itu nggak mau, Pak, kan gitu kan? Karena nggak mau, mereka di luar. Yang repot hadirin, ketika kopi tehnya datang, itu lewat depan para kiai, para ustadznya, kiai dan ustadznya itulah yang kemudian apa itu namanya, Pak? Semutan itulah ya, gilir itu. Kiainya yang ngeladenin yang di luar. Adab kita di mana? Ya mbok ya untuk para kiainya, para ustadznya, meskipun ustadz kampung, Pak. Jangan remehkan ustadz kampung. Kita datang memakai ini, letakkan stop di situ. Yang lain nanti, Pak. Orang tua kita dulu, ustadznya dulu, Pak. Kadang kita ngeremehin ustadz kampung. Begitu para ustadz yang di YouTube, yang datang, tergopoh-gopoh kita, Pak, menyambutnya. Padahal mohon maaf, yang ngajarin kita baca Al-Quran, yang ngajarin kita sholat, yang sabarnya luar biasa mengatasi kebodohan kita sampai kita bisa sholat, sampai kita bisa baca Al-Quran, ustadz kampung itu, Pak. Bukan yang di YouTube itu, Pak. Bukan ustadz-ustadz yang terkenal, mereka datang 1 kali 2 kali habis itu selesai, Pak. Tapi yang ketika bapak kita mau meninggal, ibu kita mau meninggal, kita telepon ustadz kampung yang datang, bimbing, talqin, Allah, 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 akhirnya lap sambil membaca 2 kalimat syahadat. Atau hadirin, ketika kita membutuhkan fardu kifayah, mereka yang datang, itu ustadz kampung. Giliran tahlilan dijadikan orang yang meladenin tamu juga, Bapak, kan? Luar biasa kita ini. Kita telepon kepada para kiai, para ustadz kampung itu, kalau ada keperluan aja. Nggak ada keperluan kita nggak pernah menyapa. Assalamualaikum Pak Ustadz, bisa minta tolong apa, Pak? Nyembelih ayam lah kita tolong sama ustadz kita. Ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kritik sosial ya, Pak, kita semoga ke depan kita bisa memperbaiki, Pak. Masa sudah belajar Ihya Ulumuddin etika masih seperti itu sih, kan gitu kan? Etika mengagungkan orang yang berilmu, etika mengagungkan Al-Quran, etika mengagungkan majelis ta'lim, memang seperti itu. Dan mungkin hari ini bapak-bapak ada sebagian masih menyangkalnya, tapi nanti kalau jenengan sudah mulai belajar akan masuk sendiri, Pak, merasuk sendiri dalam jiwa bagaimana etika yang harus dijaga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah itu melihat kita terus. Bayangkan hadirin, kita ini, Pak, bekerja diawasin CCTV saja, Pak, itu disiplin yang luar biasa. Apalagi ini Allah Subhanahu Wa Taala mengawasi kanan kiri, mencatat, Pak. Bayangkan, kanan kiri kita ini mencatat terus. Anda duduk kayak gini mendengarkan, telinganya dicatat, napasnya dicatat. Ini yang nyatat yang kanan. Pulang jenengan buka HP, lihat gambar-gambar yang naudzubillah min dzalik, yang membuat hal yang diharamkan. Ini yang kiri gantian, aku bro yang nyatat, bro kan kiri, dia bilang gitu. Habis kita, Pak. Nah, ini makanya hadirin yang dirahmati Allah, pelan-pelan kita belajar rasa, pelan-pelan kita memanage etika kita. Insya Allah nanti di Ihya Ulumuddin kita akan mempelajari itu. Semoga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberi keistiqomahan, kita diberi hidayah, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus menuntut ilmu agama. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Liridaillahi taala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tuma ila hadrati khususan para guru-guru kita, para masyayikh kita, tuma ila hadrati khususan Al-Hujjatul Islam Syekh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, tuma ila hadrati khususan Majelis Ta'lim Masjid Al-Uswah, bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ighfir lana wa ighfir Syekh Al Abu Hamid Muhammad
bin Muhammad Al-Ghazali ya Allah waj'alhu ila ahli jannah wa ila ahli sa'adah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir ala jamil masakin wa masukin wa satidina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.